Inilah sebagian dari tabelnya. Perhatikan ada cetak tebal pada margin kiri dan atas. Gabungan mereka adalah nilai Z1. Perhatikan bahwa digunakan kata gabungan, bukan penjumlahan. Jadi, mulailah dari margin kiri yang berisi nilai Z sampai satu digit setelah koma. Kemudian gabungkan dengan nilai pada margin atas untuk mendapatkan digit kedua setelah koma. Jadi, luas sebesar 0,0183 di kanan atas adalah probabilitas Z mulai dari minus tak hingga sampai dengan Z sebesar minus 2,09. Z sebesar minus 2,0 itu ada di margin kiri, 0,09 ada di margin atas. Dituliskan cukup dengan demikian ini, ya. Probabilitas Z kurang dari minus 2,09. Baik, kita lihat satu lagi, luas sebesar 0,4522 ini. Ini merupakan probabilitas untuk Z mulai dari minus tak hingga sampai dengan Z sebesar minus 0,12. Ya, dituliskan dengan cara demikian. Probabilitas Z kurang dari minus 0,12 adalah 0,4522. Secara grafis, situasi itu bisa ditunjukkan demikian ini. Baik, satu lagi pembacaan tabel, probabilitas 0,9382 ini. Ini merupakan probabilitas Z mulai dari minus tak hingga sampai dengan Z sebesar 1,54. Ya. Yang dapat dituliskan demikian ini. Baik, kita berlatih sedikit. Pertama, berapakah probabilitas Z antara minus 1,71 dan 0,22? Dari tabel dapat diperoleh demikian ini. Luas sampai dengan 0,22 adalah 0,5871 dikurangi luas sampai dengan minus 1,71 yang sebesar 0,0436. Soal 2. Berapakah probabilitas Z antara 0,23 dan 1,84? Dari tabel bisa diperoleh demikian ini, ya. Luas sampai dengan 1,84 adalah 0,9671 dikurangi luas sampai dengan 0,23 yang sebesar 0,5910. Ya. Soal 3. Berapakah probabilitas Z lebih besar daripada 1,52? Dari tabel dapat diperoleh yang demikian ini. Jadi hasilnya adalah 1 dikurangi luas sampai dengan 1,52 yang sebesar 0,9357 itu. Baik, soal 4. Berapakah probabilitas Z lebih besar daripada minus 1,73? Dari tabel dapat diperoleh demikian ini. 1 dikurangi luas sampai minus 1,73 yang sebesar 0,0418. Nah, sebelum dilanjutkan, perhatikan nilai pojok kanan bawah dari tabel yang sebesar 0,9990 ya. Ini menunjukkan bahwa probabilitas Z kurang dari 3,09 adalah sebesar 0,9990. Ini sudah mendekati 1. Memang nilai Z plus minus 1, maksud saya nilai Z plus minus 3 mencakupi hampir seluruh kemungkinan nilai. Jadi probabilitasnya sudah mendekati 1. Itu sebabnya
probabilitas lebih besar daripada 3 atau lebih kecil daripada minus 3 adalah amat sangat kecil, bahkan dapat dianggap sebagai 0. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita bahas bagaimana kita menggunakan distribusi normal standar tersebut. Ya. Atribusi rata-rata 0 dan deviasi standar sebesar 1 pada distribusi normal standar itu dikembangkan agar dapat digunakan sebagai pendekatan bagi sembarang variabel dengan asumsi perdistribusi normal yang mempunyai sembarang nilai mu dan sigma. Ya. Variabel X yang normal yang akan didekati dengan normal standar itu dapat dikonversikan ke skala Z dengan formula yang demikian. Jadi, sebuah nilai X, katakanlah X1, akan dikonversikan ke dalam skala Z menjadi Z1 dengan formula tersebut. Ya, X1 minus mu X dibagi sigma X. Nah, baik. Nah, karena yang berdistribusi normal bisa bernama beragam, ada X bar nanti, ada A ataupun B, jadi tidak hanya X, maka kita gunakanlah formula konversi untuk theta yang demikian ini. Nah, baik, kita akan lihat logika formula tersebut berikut ini. Logika dari formula konversi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk sembarang nilai X1 yang mempunyai rata-rata mu X dan deviasi standar sigma X, maka padanannya dalam skala Z adalah sebesar Z1 atas pertimbangan sebagai berikut. Misalkan dimiliki sebuah X berdistribusi normal dengan rata-rata hitung sebesar 150 dan deviasi standar 30. Ada sebuah nilai X tertentu sebesar 120 atau X tertentu yang lain sebesar 165. Bagaimana 120 atau 165 itu dikonversikan ke dalam skala Z? X sebesar 120 berjarak 30 dari rata-ratanya yang 150 atau satu deviasi standarnya yang 30. Maka 120 dikonversikan ke skala Z menjadi berjarak ke sebelah kiri dari rata-rata hitung Z yang sebesar 0, sehingga nilainya adalah minus 1. Demikian pula, X sebesar 165 yang berjarak 15 dari rata-rata hitungnya atau separuh dari deviasi standarnya, maka nilainya dalam skala Z akan bernilai 0,5 karena di sebelah kanan nilai Z sama dengan 0. Kita lihat distribusi X yang lain dengan rata-rata 80 dan deviasi standar 20. Maka sebuah nilai X sebesar 120 yang berjarak 40 atau 2 deviasi standarnya dari rata-rata hitungnya akan mempunyai nilai Z sebesar 2. Seperti itu. Kita teruskan. Ditunjukkan ulang situasi tadi. Saya tidak ingin menggambar kurva normal 2 kali. Seperti yang ada ini. Bagaimana caranya? Kita gambar sekali lagi distribusi X dengan sumbu X-nya dan nilai-nilai X tadi. Di bawahnya saya tampilkan skala Z mereka. Jadi, kita cukup dengan 2 sumbu sejajar ini saja. Kita teruskan. Baik, ini contohnya. Ya. Silakan pause videonya untuk memahami permasalahan dan pertanyaannya. Saya akan menyajikan segera jawaban atas soal ini. Ya. Ini jawabnya. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan A. Dicantumkan kembali formula keramat konversi ke dalam skala Z ini.
Pertanyaan A dapat dinyatakan sebagai probabilitas X lebih besar daripada 540. Atau sebagai Z lebih besar dari yang demikian ini. Sehingga diperoleh probabilitasnya adalah sebesar 0,2266. Secara grafis bisa dinyatakan secara demikian ini. Kemudian pertanyaan B dapat dinyatakan sebagai probabilitas X lebih kecil daripada 400 atau sebagai Z lebih kecil daripada yang demikian ini. Sehingga diperoleh nilainya adalah sebesar 0,1584. Secara grafis bisa dinyatakan demikian ini. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah jawaban untuk nomor C, pertanyaan C. Kembali dicantumkan formula keramat konversi ke dalam skala Z. Pertanyaan C dapat dinyatakan sebagai probabilitas X antara 360 dan 580. Atau sebagai Z yang demikian ini. Z antara dua rasio tersebut. Sehingga bisa diperoleh probabilitas Z adalah sebesar 0,8276, yaitu 0,8944 untuk Z sampai dengan 1,25 dikurangi 0,0668 untuk Z sampai dengan minus 1,5. Baik, secara grafis dapat dinyatakan dengan demikian ini. Ya, kita lanjutkan.